semakin membaik dari pelayanan publik, contohnya kayak KRL, busway. Program-programnya cukup baik, hanya saja kurang pemberitaan sih menurut saya. Jalur apa ini namanya? Disabilitas. Cuma kebanyakan disalahgunakan gitu. Kan deh berubah di Jakarta. Signifikan. Perluasan trotoar ya untuk pejalan kaki itu bagus banget. Kayak contohnya di sini aja, ini kan dulu kan mobil lewat ya, jadi kita akses ke stasiun pun mesti nyebrang jalan mobil dulu. Sekarang kan udah enak nih. Biasanya kita macet ya di protokol gitu, di kayak ganjil genap itu berpengaruh juga sih. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nurwes Tusava, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Jelang pensiun, Anies malah menuai segudang prestasi. Kali ini raih peringkat terbaik pencegahan korupsi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui 15 badan usaha milik daerah atau BUMD menjalin kerjasama di bidang hukum dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kerjasama dilakukan dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan MOU di Balai Kota Jakarta pada hari Kamis 31 Maret yang lalu. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut angka ketaatan terhadap pencegahan korupsi di ibu kota meningkat. Bahkan Pemprov DKI meraih peringkat terbaik dalam kategori pencegahan korupsi pada tahun 2021. Pada tahun 2020 DKI mendapatkan skor 76%. Tahun 2021 meningkat jadi 90%. Ini adalah angka pencegahan korupsi terintegrasi dari KPK yang menempatkan DKI sebagai kategori hijau atau terbaik dalam kategori tersebut. Ucap Anies melalui PPID DKI Jakarta pada Kamis 31 Maret yang lalu. Orang nomor 1 di ibu kota ini menuturkan bahwa ketaatan pencegahan korupsi di DKI Jakarta tidak lepas dari bentuk kerjasama Pemprov DKI dengan Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta. Kejati memberikan dukungan pada 4 hal yang dibutuhkan oleh Pemprov DKI dalam menjalankan pencegahan anti korupsi. Ada pemberian legal opinion, kedua pendampingan pada perencanaan dan pelaksanaan program terutama yang punya potensi fraud. Jelas Anies. Mantan Mendikbud ini juga menjelaskan bahwa Kejaksaan juga telah membantu upaya penyelesaian sengketa lewat musyawarah dan juga terakhir pendampingan serta monitoring pelaksanaan khusus pada penanganan pandemi COVID-19 seperti bantuan sosial, vaksinasi, hingga distribusi oksigen. Ini dukungan Kejati signifikan sekali kepada kami di DKI, baik dinas dan jajaran BUMD, ucap Anies. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta, Reda Matovani, menjelaskan bahwa kerjasama tersebut dilakukan sebagai amanah yang ia jalankan dari Kejagung RI agar di Jakarta terjadi keselarasan dalam mendukung upaya pembangunan yang transparan. Hal ini juga termasuk dalam kegiatan BUMD di Jakarta. Jadi kita semua bisa menghadiri pembangunan yang stagnan akibat adanya masalah hukum. Sehingga kehadiran Kejaksaan Tinggi DKI adalah untuk stabilisasi, memperlancar serta menghindari permasalahan hukum di kemudian hari. Jelas Kejati Reda Mantovani. Sebagai informasi, salah satu bukti konkret upaya mewujudkan good governance oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu diperolehnya predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK RI selama 4 tahun berturut-turut dan capaian Monitoring Control for Prevention atau MCP atau merupakan program pencegahan korupsi terintegrasi tahun 2021 dengan perolehan skor 90,01% dari KPK. Skor ini naik signifikan dari skor tahun 2020 sebesar 76%. Perolehan skor tahun 2021 tersebut menempatkan pemerintah DKI Jakarta berada dalam zona hijau atau zona tertinggi pelaksanaan program pencegahan korupsi untuk seluruh area intervensi. Beginilah fakta-fakta Anies Baswedan yang bukan merupakan seorang pembohong. Anies Baswedan sudah lebih dari 4 tahun mengemban amanah mulia sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir tahun depan pada 16 Oktober 2022. Genap 4 tahun mengemban amanah warga Jakarta. 23 janji Anies Sandi saat kampanye Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 telah ditunaikan nyaris sempurna. Kini pun menjadi Anies Risa.
Janji stadion telah Anies Baswedan tunaikan. Pembangunannya 17 Desember 2021 sudah mencapai 89%. Stadion multifungsi dengan nama Stadion Internasional Jakarta atau Jakarta International Stadium atau GIS. Terletak di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stadion yang paling spektakuler, didesain sebagai stadion modern kelas dunia, terbaik se-Asia. Menelan biaya mencapai 4,4 triliun rupiah dengan mengacu pada standar FIFA. Atap stadion buka tutup atau retractable roof. Rencana pembangunan stadion BMW. Kini Jakarta International Stadium telah dimulai era Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada tahun 2008. Pembangunan stadion BMW sempat mangkrak, baru terrealisasikan pada zaman Anies Baswedan yang meletakkan batu pertamanya pada 14 Maret 2019. Janji spektakuler lainnya adalah hunian DP 0 rupiah. Janji yang menurut sebagian orang tidak mungkin, sangat mungkin bagi Anies Rashid Baswedan. Saat ini baru ada 942 unit rumah DP 0 rupiah yang sudah tersedia di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit, Perumnas Bandar Kemayoran 38 unit, dan Perumnas Centraland Cengkareng 124 unit. Demikian pula dengan janji mengatasi banjir yang sudah dilaksanakan. Banjir di DKI Jakarta tidak lagi setiap datang hujan. Hanya hujan-hujan besar di Jakarta atau di Bogor yang menyebabkan banjir. Janji lainnya yang telah ditunaikan dengan sempurna, seperti penataan trotoar. Sekarang Jakarta makin cantik dan indah, kotanya pun kelas dunia. Integrasi transportasi yang mendapatkan penghargaan kota kelas dunia, Sustainable Transport Award atau STA, pada tahun 2021. Warga Jakarta juga makin dimanjakan dengan kartu kesejahteraan, seperti kartu pekerja, kartu Jakarta Lansia, KJMU, KJB Plus, Jaklingko yang sebelumnya OKO Trip, Jakpreneur yang sebelumnya OKOC, hingga Taman Maju Bersama. Selanjutnya adalah distribusi pangan murah, perlindungan perempuan dan anak, beragam pagelaran bergengsi di Jakarta, program makanan tambahan untuk anak sekolah, perluasan menerima manfaat penggratisan pajak bumi dan bangunan, pengaspalan jalan-jalan kampung, aksesibilitas Pulau Seribu hingga hibah untuk guru PAUD. Lantas kebohongan yang mana lagi yang kalian ada-adakan untuk gubernur sebaik dan juga yang berprestasi seperti Anies Baswedan? Dalam surat Quran Al-Maidah ayat 8, janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.